Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait Gunung Ilelewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang mengalami erupsi. Material erupsi lava pijar serta bebatuan menghantam pemukiman warga yang mengakibatkan rumah warga terbakar dan rusak total. Informasi terkini kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Citos Natun di Kabupaten Sika. Citos, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi di sana sekarang dan bagaimana kondisi warga di sana yang terdampak? Baik, selamat pagi Astrid dan juga saudara. Memang untuk kondisi ini saya gambarkan bahwa beberapa ruas jalan antar memang terhambat, terhantam dan juga material batu pasir yang terus menutupi jalan-jalan antar kabupaten ini. Sementara untuk kondisi perumahan dan permukiman warga, terutama yang paling terdampak adalah Desa Kelatanlo, di mana desa ini merupakan desa yang paling berada dekat dengan kaki Gunung Ilelewotobi laki-laki, sehingga berpotensi paling besar ketika terjadi letusan, di mana gunung yang mengeluarkan material berupa lava pijar dan juga pasir serta batu dari puncak gunung. Dan tadi malam memang desa ini paling banyak terdampak material erupsi begitu, dan sampai saat ini kami mendapat informasi bahwa korban yang sebelumnya meninggal dunia berjumlah 6 orang sekarang sudah bertambah menjadi 9 orang, dan umumnya didominasi oleh warga yang berada di dalam rumah, sehingga mereka tertimpa material dan juga bahan bangunan yang akibat rumah yang roboh, sehingga mereka tidak bisa untuk menyelamatkan diri karena erupsi terjadi pada tengah malam tadi. Untuk sampai saat ini pemerintah Flores Timur memang telah menyiapkan 3 lokasi aman bagi para warga yang mengungsi, di mana 3 lokasi aman ini berada di luar radius yang ditentukan oleh PVMBG, yang meminta agar masyarakat tidak melakukan aktivitas dalam radius 7 km. Dan untuk para korban sendiri, kami mendapat laporan bahwa warga-warga yang terluka dan juga yang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia memang sudah dibawa ke puskesmas terdekat, yakni di Puskesmas Boru. Itu jaraknya sekitar 5 km dari desa yang terdampak, dan para warga juga mulai mengungsikan diri sejak pagi tadi, mulai dimobilisasi dengan kendaraan-kendaraan warga untuk menyelamatkan diri. Untuk bantuan sendiri, Astrid dan juga saudara, tim Basarnas dari Basarnas Maumere dan juga tim Brimob Maumere telah berangkat dari Kabupaten Sika, kira-kira 2 jam lama perjalanan dari Kabupaten Sika menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi atau pencarian korban yang memang sampai saat ini masih tertimpa material vulkanik dan juga rumah-rumah warga yang roboh. Untuk fasilitas-fasilitas publik sendiri, ada sekolah yang memang terdampak, itu beberapa bangunan roboh total, dan juga beberapa biara susteran di sana yang juga terdampak lontaran material dari gunung sejak tadi malam. Astrid. Ya, lalu terkait dengan warga yang tadi Anda sebutkan juga sudah mulai mengungsi ya. Tadi disebutkan juga oleh BNPB sudah dievakuasi, ada beberapa yang mendapatkan perawatan medis langsung di puskesmas, lalu ada yang mengungsi juga. Bisa Anda gambarkan, Citos, bagaimana posko pengungsian di sana? Ada berapa, dan juga apakah kondisi posko pengungsian di sana juga sudah bisa memenuhi kebutuhan para pengungsi warga yang terdampak di sana? Untuk lokasi pengungsian dan posko pengungsian, Astrid, kemarin kami sempat berada di lokasi tempat terjadinya letusan ini. Memang untuk posko-posko ataupun tenda-tenda yang disiapkan oleh pengungsi, kemarin baru terlihat itu posko di SD yang berada kurang lebih 5 km dari gunung. Dan untuk posko ataupun tenda-tenda sendiri memang seperti biasa,
ketika kejadian pada erupsi bulan Januari kemarin, tenda-tenda itu akan didatangkan dari pusat kabupaten, yaitu di Kota Larantuka, kurang lebih perjalanan jauhnya sekitar 2 jam. Dan untuk sampai saat ini memang untuk memobilisasi tenda dan juga peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh para pengungsi memang agak cukup sulit. Namun pemerintah Kabupaten Flores Timur tetap akan mendropping barang-barang yang dibutuhkan oleh para pengungsi seperti tenda dan juga peralatan masak. Terutama yang paling dibutuhkan adalah dapur-dapur umum, karena sejak semalam para pengungsi sudah mengungsikan dirinya ke tempat yang aman, sehingga otomatis kebutuhan permakanan mereka juga agak sedikit terhambat. Karena itu mungkin yang paling dibutuhkan adalah posko untuk kebutuhan dapur umum. Sementara kalau di Desa Konga sendiri yang menjadi salah satu titik pengungsian, memang di situ telah ada bangunan kantor desa dan juga beberapa bangunan yang bisa digunakan, termasuk salah satunya adalah ruang-ruang kelas di SD Konga yang sejak bulan Januari kemarin memang menjadi pusat para pengungsi untuk berlindung di sana. Untuk kebutuhan makanan sendiri, beberapa warga yang tidak terdampak, misalnya di desa-desa terdampak yang paling dekat dengan Desa Klatanlo dan juga desa-desa di sekitar lereng gunung, mereka berupaya untuk melakukan swadaya, artinya mereka membawa permakanan yang mungkin ada di rumah mereka dan juga langsung membawa ke posko-posko pengungsian yang sudah disiapkan, terutama misalnya di posko pengungsian Lewotala, karena itu berdekatan langsung dengan permukiman warga yang tidak terdampak, sehingga untuk sementara para pengungsi masih bisa di-handle ataupun diurus oleh warga setempat. Untuk kantor desa dan pemerintah aparat desa memang sampai saat ini mereka masih terus melakukan update informasi data terkait korban yang hilang ataupun yang meninggal dunia untuk kebutuhan penanganan lebih lanjut. Astrid. Ya, lalu kebutuhan apa yang paling diperlukan oleh warga terdampak di sana? Lalu bagaimana dengan jalur komunikasi di sana, Citos? Baik Astrid, untuk jalur komunikasi sendiri kami memantau bahwa di lokasi itu ada beberapa tower Telkomsel dan juga XL yang agak jauh dari gunung dan juga agak jauh dari permukiman yang terkena dampak erupsi kemarin. Untuk jalur komunikasi sampai saat ini masih terbilang cukup aman, namun kami masih memantau apakah dengan kondisi erupsi ini, dengan abu vulkanik yang terus masih berterbangan di udara di seputaran lereng gunung ini, apakah masih bisa membuat jalur komunikasi tetap aman. Dan untuk kebutuhan para pengungsi sendiri, kebanyakan pengungsi adalah lansia dan juga ibu-ibu serta anak-anak. Karena itu kebutuhan yang paling dibutuhkan adalah soal kebutuhan para perempuan dan juga makanan serta obat-obatan, karena sejak semalam kami mendapat informasi bahwa abu vulkanik yang keluar yang dimuntahkan oleh Gunung Ilelewotobie laki-laki itu membuat sejumlah masyarakat kesulitan untuk bernapas, karena itu ada yang harus mendapat pertolongan oksigen ataupun dari paparan-paparan abu vulkanik itu, sehingga masyarakat memang kesulitan untuk beraktivitas hingga saat ini. Baik, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Citos Natun dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kami akan membarui kembali informasinya kepada Anda nanti. Dan Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda, saudara. Tetap bersama kami. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait Gunung Ilelewotobie laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang mengalami erupsi Minggu malam. Berdasarkan informasi dari BNPB, ada 3 kecamatan terdampak,
diantaranya 14 desa dan 2.734 kartu keluarga ini mengungsi. Ada kurang lebih 10.000 jiwa yang terdampak. Tadi dikatakan ada korban meninggal dunia. Data terakhir yang didapatkan oleh BNPB ada 6 meninggal dunia. 5 diantaranya sudah ditemukan, 1 masih dalam pencarian. Sementara tadi laporan dari jurnalis Kompas TV ada korban meninggal dunia yang baru datanya masuk begitu, ada 9 korban meninggal dunia. Data ini akan terus diperbarui sesuai dengan data yang nantinya diperoleh dari BNPB maupun petugas terkait. Tadi juga disebutkan bahwa saat ini statusnya sudah awas. Lalu dampak yang disebabkan dari erupsinya Gunung Ilelewothobi laki-laki ini berdampak sangat besar. Ini ada sejumlah bangunan termasuk bangunan sekolah, rumah, tempat ibadah yang roboh begitu. Lalu juga ada beberapa titik yang mengalami kebakaran. Posko pengungsian sudah dibentuk di beberapa titik. Beberapa warga terdampak ataupun warga yang mengalami luka-luka akibat erupsinya Gunung Ilelewothobi ini sudah mendapatkan penanganan medis di puskesmas maupun rumah sakit terdekat di lokasi. Dan saat ini saudara kita sudah terhubung dengan ahli mitigasi bencana geologi Bapak Surono. Pak Surono, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Sri, selamat pagi para pemirsa Kompas TV yang saya hormati. Pak Surono, ini kan erupsi terjadi bukan kali pertama. Nah, apakah sebetulnya ini wajib ada peringatan dini dan harusnya sudah ada atau seperti apa? Sebetulnya kan itu sudah peringatan dini. Kalau saya ikuti pemberitaan di media, ya kan Kepala Badan Geologinya sudah menyebutkan radius bahayanya itu ya 3 kilometer dari pusat erupsi, serta 4 kilometer dari arah barat laut, utara, selatan, tenggara dari pusat erupsi. Nah, mereka itu sekarang yang menjadi korban ada di radius berapa, arah mana, gitu. Ini harus dilihat gitu ya. Ya. Ini kan bukan Lewothobi laki-laki kan bukan hanya sekarang ini meletus, sudah berkali-kali, ya kan? Sudah berkali-kali meletus. Jadi saya heran juga gitu kan, apakah radius ini diikuti atau tidak, ya kan? Radius bahaya ini diikuti nggak? Ini merupakan peringatan dini, ya kan? Kecuali memang ada sesuatu pembalik atau perubahan ciri letusannya, misalnya ada misalnya kayak balistik gitu, bisa cukup jauh gitu, suatu lontaran batu, ya kan, panas gitu ya. Kemudian menimpa bangunan, kalau cukup besar bisa rusak dan mengakibatkan orang yang di dalamnya itu mengalami luka, bisa sampai meninggal, atau memang terkena langsung dari lontaran balistik tersebut gitu kan. Nah, ini kan radiusnya sudah dikasih tahu 3 sampai 4 kilometer dengan arah tertentu ya. Itu diikuti atau tidak? Daerah itu sudah kosong belum? Kalau tidak kosong kemudian kena, aduh ya saya tidak bisa menyalahkan, tapi alam seperti itu maunya gitu kan. Kecuali tiba-tiba ada perubahan radius, mereka kena di luar 3 dan 4 kilometer, itu masalah lain lagi gitu. Baik, lalu kan kalau kita lihat dari peristiwa minggu malam ini, erupsi Gunung Ilelewothobi laki-laki ini menimbulkan korban jiwa yang terus berjatuhan. Ini apakah karena mitigasinya kurang atau juga peringatan dininya belum maksimal dilakukan? Nah, kan sudah dilakukan peringatan dini bahwa daerah ini kan sudah meletus, sudah cukup waktu ya, beberapa waktu yang lalu. Makanya diberi peringatan dini, jangan masuk dalam radius 3 sampai 4 kilometer gitu. Tentu. Nah, ini diikuti nggak oleh masyarakat di sana atau oleh pemerintah daerahnya? Masyarakat dalam radius itu sudah dipindahkan, sudah aman daerah situ, tidak ada aktivitas dan masyarakat yang masih berhuni di sana, ya kan? Nah, itu yang harus dipahami. Itulah peringatan dini, ya kan? Karena gunung ini sudah sering meletus, oleh karena itu tidak boleh ada aktivitas masyarakat pada radius 3 kilometer dan 4 kilometer arah tertentu. Itu untuk penyelamatan diri. Nah, ada nggak saat itu di mana mereka terkena letusannya gitu loh. Lalu ini Saya kan tidak ingin menyalahkan yang mana-mana, tapi warning ini nampaknya sudah diberikan gitu loh.
Ya, warning atau peringatan sudah diberikan. Tinggal bagaimana kemudian pelaksanaannya, implementasinya, apakah warga Betul. juga menurut atau tidak, dan juga ketat atau tidakkah dari pemerintah daerah maupun juga petugas terkait melakukan evakuasi dan juga penghimbauan agar tidak mendekati di radius yang tadi dilarang begitu ya Pak. Lalu kan ini Betul. sebetulnya Gunung Ilelewatobi Laki-Laki juga sudah erupsi berkali-kali begitu ya. Betul. Secara karakteristik Gunung Ilelewatobi Laki-Laki ini sebetulnya seperti apa? Apakah akan terus-menerus erupsi seperti Gunung Sinabung atau bagaimana Pak? Nah kan cukup lama dia istirahat, ya wajar saja lah. Ini kan gunung api di Indonesia gunung api muda. Dia perlu membentuk tubuhnya dari mana untuk tinggi dan besar? Ya dari material letusannya yang menumpuk di atas atau di samping gitu kan. Dan oleh karenanya gunung api di Indonesia sering meletus. Salah satunya adalah Lewotobi laki-laki ini. Biasanya letusannya semburan material pijar dan sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada material pijar yang cukup besar dan terlontar. Nah itulah yang dibatasi radiusnya gitu loh. Memang membosankan gitu ya. Lama tidak bisa masuk ke rumah mereka dan sebagainya. Ini kadang-kadang ulur waktu antara alam dan keinginan manusia yang nggak pas gitu ya. Ini. Nah ini sekarang udahlah ada jarak berapa dia terkena gitu kan. Nah kalau masih di dalam radius 3 kilo 4 kilometer ya memang jangkauannya segitu kira-kira gitu loh. Ya. Tidak bisa kita tawar ya kan. Ya kalau saya sih inginnya menawar kalau bisa jangan meletus ya nggak mungkin itu ya kan. Dan ini sedang proses terus meletus. Sistem udah terbuka, ya kan? Ya harus mengalah kita ini gitu loh. Mau gimana? Tidak berarti peringatan dini tidak berarti mengatakan bahwa tanggal ini jam segini gunung ini akan meletus radiusnya sekian. Enggak seperti itu. Tetapi dibeli rambu karena setiap saat bisa meletus. Gitu loh. Karena ini dalam kondisi yang aktivitasnya tinggi kan lewat topi laki-laki ini, gitu loh. Baik, Pak Rono, kita harus jeda sejenak. Kita sudah bergabung dengan Kasih-Ops Basarnas Maumere, Bapak Surya. Pak Surya, selamat pagi. Bisa dengar saya dengan jelas, Pak? Ya, selamat pagi. Ya, diterima yang jelas sekali di Maumere. Ya Pak, Anda berada di lokasi dan bisa Anda gambarkan bagaimana penanganan saat ini yang dilakukan di sana? Baik, terima kasih sebelumnya, Mbak. Jadi ini posisi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki itu berada di Kabupaten Flores Timur dan kantor Basarnas Maumere ini berada di Kabupaten Sigap. Namun estimasi dari kantor Basarnas Maumere ke lokasi itu lebih kurang 2,5 jam. Dan saat ini saya sendiri berada di kantor, berada di Maumere, dan rekan-rekan personel dengan menggunakan tiga sarana darat tadi di kendaraan, baik dengan truk, double cabin, serta truk lagi satu. Dengan estimasi tiba lebih kurang 2,5 jam ke depan baru nyampe, Mbak. Nah, terkait dengan jumlah korban, ini bagaimana kepastiannya? Sudah ada data yang pasti ataupun apakah terus bertambah datanya di sana? Baik, untuk saat ini berhubung teman-teman masih dalam perjalanan dengan estimasi tibanya itu lebih kurang jam 11.30 lokal time atau waktu Indonesia Tengah. Nah, terkait dengan jumlah korban, baik yang meninggal ataupun yang luka-luka hingga saat ini kami belum bisa memastikan, belum diketahui persis untuk jumlah korbannya. Karena rekan-rekan nanti setiba mereka di lokasi baru saya akan mendata ulang lagi dan memberikan informasi terhadap rekan-rekan media mungkin yang menanyakan hal itu kepada kami. Lalu saat ini masih dalam perjalanan. Ya. Baik, lalu kan masih ada korban hilang, masih yang dicari begitu. Bagaimana skema pencarian yang dilakukan? Itu tadi Mbak, karena rekan-rekan Basarnas Maumere dengan instansi lain juga ini belum nyampe di lokasi. Jadi yang kami terima informasi dari pemerintah daerah
Flores Timur, dalam hal ini BPBD. Jadi mereka juga tuh tidak bisa memastikan karena ada di beberapa titik yang jaraknya itu memang agak lumayan jauh. Karena informasi awal nih yang kami dengar, itu ada 3 kecamatan. Dalam satu kecamatan itu ada 6 desa. Lalu di desa yang berikutnya, di kecamatan berikutnya ada 4 desa. Dan di kecamatan Itehena itu ada 4 desa. Tapi dari seluruh desa-desa tersebut, untuk jumlah korbannya sendiri kami belum bisa memastikan, belum diketahui. Apakah ada yang tertimbun atau yang hilang, nah belum bisa kami pastikan. Demikian, Mbak. Ya baik, artinya kan memang kondisi di sana ini kendala yang dialami untuk melakukan pencarian adalah akses. Selain itu apakah juga cuaca ataupun erupsi dan abu hujan abu masih terjadi atau seperti apa kendala yang dirasakan atau dialami oleh para petugas di sana? Ya, jadi informasi yang kami terima memang terakhir itu di sekitar tadi malam sempat erupsi. Nah, untuk akses jalan juga yang kami dengar juga itu memang ada beberapa titik jalan raya yang tertimbun oleh bebatuan gitu, Mbak. Bahkan ada pepohonan juga yang jatuh ke jalan raya sehingga akses untuk menuju ke lokasi itu agak sedikit terhambat. Tetapi ya. Baik, ada target pencarian atau target waktu kapan pencarian akan dilakukan dan selesai atau seperti apa, Pak? Nah, untuk targetnya ketika nanti teman-teman tiba di lokasi langsung berkoordinasi dengan instansi yang ada di lokasi, baik dari pemerintah daerah atau masyarakat yang lebih memahami medan yang ada di sana. Nanti langsung teman-teman langsung bergerak ke titik-titik di mana yang di potensi terjadinya korban itu, Pak. Tadi disebutkan juga oleh BNPB ada 3 kecamatan yang terdampak. Artinya juga Basarnas ini akan dan juga petugas nantinya yang melakukan evakuasi ataupun pencarian akan dilakukan di 3 desa, di 3 kecamatan maksud kami, dan ada 14 desa tersebut atau ada titik tambahan lain ya? Baik, memang informasi juga dari BPBD juga tuh demikian bahwa ada 3 kecamatan. Nah, nanti seperti yang saya sampaikan tadi, ketika mereka nyampe di lokasi nanti akan berkoordinasi dengan BPBD Flores Timur sehingga nanti kan bisa kita plot nanti lokasi-lokasi mana saja yang banyak menimbulkan korban jiwa, sehingga yang kami prioritaskan nanti di lokasi yang di mana korban jiwa itu yang agak banyak gitu. Apakah nanti yang luka-luka ataupun memang ada korban yang meninggal dunia gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih informasi yang Anda sampaikan Pak Surya, Kasih Ops Basarnas Maumere. Nanti kami akan perbarui kembali informasi kepada Anda. Dan saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda dan kita akan kembali berbincang dengan ahli mitigasi bencana geologi Surono usai jeda. Tetap bersama kami.